Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya, itu hanya sebutan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kata Uzza diambil dari nama berhala sesembahan mereka, karena dahulu ada 3 berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Dia disebut Lahab atau Abu Lahab yang memiliki arti api. Karena si Abdul Uzza atau Abu Lahab ini ketika dia marah wajahnya memerah seperti api. Dulu ada film atau gambar-gambar yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Di sana dia diperlihatkan memiliki wajah yang jelek dan hitam. Padahal menurut para sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria tampan yang putih kulitnya. Dia juga memiliki wajah yang cerah. Namun dia adalah salah seorang penghuni neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi SAW. Bilal adalah seorang budak, miskin hartanya, hitam badannya, dan memiliki wajah yang tidak tampan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bilal dengan keimanan, sehingga surga adalah tempat yang pantas untuknya. Nah, jadi paman Nabi SAW yang hidup pada masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 paman Nabi SAW yang beriman adalah Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan 2 paman Nabi yang kufur adalah Abu Thalib atau ayahnya Ali dan Abdul Uzza. Tapi Abdul Muthalib tidak menentang dakwah Nabi SAW, namun juga dia tidak menerima Islam. Yang menentang Nabi SAW hanyalah Abdul Uzza atau Abu Lahab ini. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar. Hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi, tegap, dan suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, dia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah SAW. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru menyingsing, tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber bau harum itu. Ternyata sumber wangi itu berasal dari budak perempuannya. Dia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Dia ingin segera memberikan kabar gembira kepada majikannya itu. Dia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu merasa sangat gembira. Dia sangat senang mendengar kabar kelahiran keponakannya itu. Bahkan Abu Lahab waktu itu tak mampu membendung rasa bahagianya. Maka waktu itu dia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang mendengar kabar lahirnya keponakanku ini. Pergilah engkau wahai Suwaibah. Mulai hari ini kamu bukan budakku lagi. Kamu sekarang adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak menyangka kejadian itu bakal terjadi. Dia kaget bercampur bingung. Dia tidak menyangka majikan yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Dan hingga akhirnya mulai pada saat itu Suwaibah menjadi orang yang merdeka seperti orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia agung yaitu baginda Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, karena begitu gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah SAW, konon Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Di dalam mimpi itu Abu Lahab berkata, 'Aku setelah mati dan meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa. Akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin.' Itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan." Urwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa kubur Abu Lahab. Urwah berkata, "Suwaibah adalah bekas budak dari Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, dia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, 'Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?' Kemudian Abu Lahab menjawab, 'Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun.
kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu alam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam patutnya berbangga atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita balik lagi ke cerita. Sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walau begitu, dia termasuk orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Dia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai kaki, dari berhala Lata dan Uzza, dibersihkannya dengan teliti, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari dia merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Dia akan merasa sangat senang jika berhasil membawa tangkapannya untuk dibawa pulang, dan akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, dia akan berkunjung ke sebuah kedai untuk ngobrol bersama teman-temannya, sambil minum khamar untuk memuaskan nafsunya, yang dia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Akan tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kebebasan membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaannya itu. Hingga pada akhirnya, ayahnya pun membiarkan perbuatannya tersebut. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka dengan kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan kepada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikit pun. Bahkan setelah Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Dia beri nama putra pertamanya dengan nama Mu'tab. Kemudian putra keduanya diberi nama Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu, keponakannya yaitu Muhammad SAW yang sangat disayanginya, yang dulu dielu-elukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad SAW dan istrinya yang bernama Khadijah telah melahirkan anak perempuannya yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan keduanya telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy ketika itu, Abu Lahab menganggap bahwa Muhammad SAW adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya pada suatu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Nabi SAW sekaligus untuk 2 anak lelakinya itu. Dan kebetulan waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak keberatan, sehingga terjadilah pernikahan di antara mereka. Pernikahan ini membuat 2 keluarga itu semakin akrab. Terlebih lagi hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga kini sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dan Rasulullah SAW saat itu baik-baik saja, sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Dan setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi SAW, lantas Nabi SAW berpikir, bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan karena hal itu, Nabi SAW akhirnya menyendiri di rumahnya. Beliau lama tidak keluar dari rumahnya. Maka karena heran dengan kebiasaan baru Nabi SAW, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasulullah SAW, akhirnya pada suatu hari mendatanginya dan menanyakan keadaannya. Apakah engkau baik-baik saja, wahai keponakanku? Saat ditanya, Nabi SAW pun menjawab, tidak apa-apa wahai bibiku, aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku. Kemudian Sofiyah berkata, wahai ponakanku, sampaikanlah kepada kerabatmu apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan engkau sampaikan hal itu kepada Abu Lahab, sebab dia tidak akan mempercayaimu, dia malah akan mendustakanmu. Akhirnya pada suatu hari, Nabi SAW pun mengundang para kerabatnya, yang waktu itu ada sekitar 45 orang yang datang di undangan tersebut, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab.
Sebagai strategi, saat itu Nabi SAW menyiapkan jamuan makan. Dan setelah semuanya selesai menyantap makanan, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan maksudnya bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya, lantas pamannya Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib." Kemudian anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu, bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab pada waktu itu? Ternyata dugaan Sofiyah ini benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun dia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah SAW. Singkat cerita, keesokan harinya di suatu pagi yang buta, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu suara Rasulullah SAW sangat keras. Maka pada saat itu, orang-orang yang sedang tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram mendengar suaranya dan langsung menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari beliau, dan barulah saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada seekor unta? Dan percayakah kalian jika yang kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian semua percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya wahai Muhammad, kami percaya karena kami belum pernah sekalipun mendengar engkau berbohong." Lantas Nabi SAW melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku, Muhammad, adalah Rasul Allah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian orang lainnya ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara riuh dari mereka langsung berhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Dan sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW pun dimulai. Dimulai hubungan antara Abu Lahab selaku paman dan Nabi selaku keponakan yang dulunya membuat begitu gembira ketika mengetahui kelahirannya, yang pada akhirnya keduanya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yaitu Rasulullah SAW sebagai seorang muslim dan Abu Lahab sebagai orang musyrik. Ditambah lagi istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah SAW. Hari demi hari berlalu. Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah SAW. Mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang selalu dilewati Rasulullah SAW. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka, keduanya pun menjadi dendam sejadi-jadinya, terutama Ummu Jamil. Sebelum surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang akan diperoleh jika dia masuk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab ini merasa lebih mulia. Dia merasa dia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Nabi SAW tidak membalas makian dari Abu Lahab. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab. Maka setelah turunnya surat Al-Lahab itu,
Ummu Jamil selaku istri Abu Lahab menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi SAW. Dia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri dari Rasulullah SAW. Bahkan teman-teman, Ummu Jamil ini sering menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan ketika istri Abu Lahab ini mendengar turunnya surat Al-Lahab, dia kemudian menuju masjid di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu, Ummu Jamil membawa segenggam batu dengan maksud untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya, sehingga ketika itu dia tidak mampu melihat Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas Rasulullah SAW ada di depan Abu Bakar. Namun yang dilihatnya waktu itu hanyalah Abu Bakar. Meski begitu, dia menyampaikan kemarahannya terhadap Nabi SAW sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzammam, yang bisa diartikan orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini seringkali ditimpali oleh suaminya. Mereka adalah sepasang suami istri yang kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan membabi buta. Mereka ini bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW dengan cara memerdekakan budak, kini dia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Nabi SAW, mengolok-ngolok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib atau yang sekarang dikenal menjadi Madinah, saat itu terjadilah perang Badar. Namun Abu Lahab ini waktu itu tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya yang sudah tua dan tidak kuat, atau mungkin karena memang dia adalah seorang pengecut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Namun tidak ikut dalam perang Badar bukan berarti Abu Lahab ini membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-Ash ibnu Hisham untuk mewakilinya. Ada riwayat yang mengatakan Al-Ash ini sengaja dibayar oleh Abu Lahab untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Abu Lahab sangat berharap Al-Ash bisa memenangi peperangan itu. Makanya dia menyediakan kuda terbaik untuk Al-Ash dan juga perlengkapan perang lainnya termasuk juga pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukannya itu diabadikan dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-36. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Mengetahui kabar kekalahan tersebut, Abu Lahab sangat geram dan marah. Dia sangat kesal dengan kekalahannya itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Aqobah ibnu Abi Mu'id dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin. Hingga pada akhirnya mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan kemarahan Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya di dalam perang Badar itu. Tidak ada hal yang bisa membuatnya senang yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan itu. Singkat cerita, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan di sana dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di bukit Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwah binti Harb bin Umayyah atau yang biasa orang kenal sebagai Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengan Abu Lahab. Sementara itu, ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian tragis dari Abu Lahab. Yang pertama, bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Kubro. Disebutkan bahwa selama 3 hari, mayat Abu Lahab tidak dikuburkan hingga membusuk. Saat itu tidak ada orang yang berani mendekat, hingga pada akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kaum Quraisy menggalikan lubang kuburan untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab yang membusuk itu didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu.
Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat yang bau busuk itu dengan batu, hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar tertutup rapat oleh timbunan batu. Sementara riwayat kedua menyebutkan, penyebab matinya adalah karena dipukul oleh Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas, yang ketika itu marah karena budaknya, yaitu Abu Ro'fi, dipukul oleh Abu Lahab. Karena Abu Ro'fi menampakkan kegembiraannya di depan Abu Lahab setelah mengetahui bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah tahu budaknya dipukul, kemudian Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya lalu memukul kepala Abu Lahab sambil berkata, "Beraninya kamu memukul budakku saat majikannya sedang tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas dia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Setelah 7 hari kemudian, luka parah itu kian membekas sampai ke otaknya, hingga menyebabkan pembusukan dan akhirnya Abu Lahab mati di hari itu. Lalu riwayat ketiga mengatakan bahwa suatu ketika Nabi SAW melintasi jalanan di area itu, istri Abu Lahab kemudian berniat melempari beliau dengan ranting berduri. Nah, ranting berduri ini dibawa oleh istrinya Abu Lahab di pundaknya. Saat akan melempar, ranting-ranting itu justru terjebak di kerudungnya sendiri. Dan seketika itu, tiba-tiba tanah bergerak dan menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya, yang saat itu suaminya ini sedang berjalan di depannya. Keduanya pun tewas seketika di tempat itu. Abu Lahab mati sebelum sempat menyadari perbuatannya dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Quran Surat Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.